Shalom umat Allah yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam Sabda Iman Katolik edisi Jumat 4 Oktober 2024. Hari ini gereja memperingati peringatan wajib Santo Fransiskus Assisi. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai 16. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalem. Ajakan Tuhan untuk bertobat dilakukan dengan berbagai macam cara. Kepada Ayub, Tuhan menyadarkannya lewat pergulatan batin, mencari jawaban atas berbagai pertanyaan dalam hidupnya. Lewat pertanyaan-pertanyaan itu, Tuhan mau menunjukkan bahwa apa yang diketahui Ayub tidaklah banyak. Pengetahuan Ayub tidaklah sebanding dengan kebesaran Tuhan. Maka sebenarnya tidaklah pantas kalau Ayub protes terhadap apa yang dialaminya. Dengan cara yang berbeda, Yesus berusaha mempertobatkan para pendengarnya. Lewat sabda celaka itu, Yesus mengajak pendengarnya untuk bertobat, untuk tidak tinggal tetap dalam dosa, karena hal itu tidak akan menyelamatkan. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, aneka cara yang dipakai oleh Tuhan untuk mengajak manusia bertobat memperlihatkan betapa Tuhan sangat mencintai manusia. Karena cintanya begitu besar, Tuhan tidak pernah bosan mengajak manusia untuk bertobat. Tuhan tidak pernah kekurangan akal dalam usaha mempertobatkan manusia. Meskipun kadang cara yang dipakai kelihatannya keras, tetapi maksudnya jelas, yakni agar manusia mau bertobat. Bertobat berarti menyadari segala kelemahan, kedosaan, dan memperbaiki semua itu, lalu mengarahkan diri hanya kepada Tuhan. Kalau demikian, pada akhirnya manusia akan mendapatkan keselamatan. Dan pada hari ini, melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan, melalui ucapan-ucapan yang keras, Tuhan juga sedang mengajak kita untuk bertobat kalau ingin selamat. Tuhan meminta jawaban kepada kita agar kita segera bertobat, sebab waktunya sudah dekat. Jika tidak, bersiaplah mendapatkan
celaka. Umat Allah yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini juga gereja memperingati Santo Fransiskus Assisi. Kita juga bisa belajar dari Santo Fransiskus Assisi yang kita rayakan, yang kita peringati pada hari ini. Kita bisa belajar dari Bapak Fransiskus Assisi dengan kerendahan hati, dengan berjiwa besar. Maka mari umat Allah yang terkasih dalam Tuhan, melalui bacaan Injil hari ini kita diajak untuk bertobat. Dan melalui peristiwa pada hari ini, peringatan wajib Santo Fransiskus Assisi, kita juga bisa belajar dari teladannya, yaitu kerendahan hati, berjiwa besar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.